Halo, Sobat Sinema. Selamat datang di channel The Trailer, Teller. Tempat kita membahas film-film menarik dan cerita-cerita yang bikin merinding. Hari ini, kita akan membahas film horor terbaru yang pastinya akan membuat kamu merasakan ketegangan dan kengerian, yaitu Menjelang Ajal. Film ini mengisahkan perjuangan seorang ibu tunggal dalam menghadapi teror supernatural setelah menggunakan penglaris untuk usahanya. Dari momen-momen menegangkan hingga pelajaran berharga tentang kehidupan dan konsekuensi dari tindakan kita, film ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Jadi, siapkan dirimu untuk menyelami kisah menyeramkan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Mari kita mulai. Cerita dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama. Sekar, diperankan oleh Sharifah Danish, seorang ibu tunggal yang berjuang untuk menghidupi ketiga anaknya. Dani, Dava Wardana, Ratna, Caitlin Halderman, dan Dodi, Shakel Fauzi Aisy. Sekar membuka warung makan kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Di balik senyuman dan semangatnya, Sekar menyimpan rahasia kelam. Dalam usaha untuk menjaga warungnya tetap ramai, dia menggunakan penglaris. Sebuah cara yang tampaknya mudah namun membawa konsekuensi yang mengerikan. Namun, belakangan ini, Sekar merasa resah karena dagangannya selalu basi sesaat setelah disajikan. Bau kemana nasinya bau? Iya bau loh, dia ini basi. Ini tempat baru kan masaknya? Baru ibu, itu masih panas. Pelanggan mulai menjauh, dan warungnya menjadi sepi. Dalam pencariannya untuk menemukan penyebab masalah ini, Sekar pergi menemui Mak Ambar, dukun yang dulu membantunya dengan penglaris. Sayangnya, Sekar mendapati bahwa Mak Ambar telah meninggal dunia. Sejak saat itu, jin yang selama ini membantunya dalam berdagang mulai menuntut nyawa. Jin tersebut merasa bahwa Sekar tidak lagi menghormati perjanjian mereka dan kini menginginkan tumbal. Sekar mulai mengalami kejadian aneh dan menyeramkan. Dia sering kerasukan setiap malam dan berhalusinasi melihat sosok-sosok hantu di sekitarnya. Ketiga anaknya sangat khawatir dengan kondisi ibunya dan berusaha mencari cara untuk mengobatinya. Dani, Ratna, dan Dodi berusaha mencari bantuan dari berbagai pihak, mulai dari ustadz hingga paranormal, untuk menyelamatkan ibunya. Namun, upaya mereka tidak mudah karena kekuatan jin yang merasuki Sekar semakin kuat. Sekar mulai mengalami kejadian aneh dan menyeramkan. Setiap malam, dia terbangun dengan keringat dingin, merasakan kehadiran yang tidak terlihat di sekelilingnya. Suatu malam, saat dia sedang menyiapkan makanan untuk anak-anaknya, dia melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus menghantuinya. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Setiap langkah yang diambil Sekar seakan disertai oleh bisikan halus yang memanggil namanya, memintanya untuk kembali ke jalan yang kelam. Suatu malam, saat Sekar sedang tidur, dia mendengar suara anak-anaknya menangis. Dia berlari menuju kamar mereka dan menemukan Dodi terbangun dengan ketakutan. "Ibu, ada hantu!" teriak Dodi sambil menunjuk ke arah jendela. Sekar melihat keluar dan hanya menemukan kegelapan. Namun, perasaan takut mulai menyelimuti hatinya. Ketika kita menghadapi kegelapan, seringkali kita tidak tahu apa yang benar-benar ada di depan kita. Sekar berjuang melawan ketakutannya sendiri, tetapi semakin dalam dia menyelami kegelapan, semakin kuat pengaruh jahat itu menguasainya. Keesokan harinya, Sekar merasa semakin lemah dan bingung. Dia mulai kehilangan konsentrasi saat mengajar di sekolah.
Murid-muridnya memperhatikan bahwa ibunya terlihat tidak seperti biasanya, sering melamun dan kehilangan fokus. Dia berusaha untuk tetap tegar demi anak-anaknya, tetapi tekanan dari roh jahat semakin membuatnya terpuruk. Dani dan Ratna mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan ibu mereka. Kenapa ibu bisa begini ya? Mereka berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dan mulai menyelidiki latar belakang penglaris yang digunakan oleh Sekar. Dalam pencarian mereka menemukan bahwa banyak orang yang menggunakan penglaris mengalami nasib buruk setelahnya. Assalamualaikum. Rasa ingin tahu Dani dan Ratna membawa mereka pada pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia gaib. Dunia di mana roh-roh tidak hanya sekadar mitos, tetapi juga bisa menjadi ancaman nyata bagi kehidupan mereka. Dani kemudian menemukan buku tua di perpustakaan sekolah yang menjelaskan tentang penglaris dan konsekuensinya. Dia membaca bahwa penggunaan penglaris dapat menarik perhatian makhluk halus yang ingin mengambil alih jiwa seseorang sebagai tumbal. Rasa khawatir semakin mendalam ketika mereka menyadari bahwa ibu mereka mungkin menjadi target dari roh jahat tersebut. Dalam sebuah adegan menegangkan, Sekar terbangun di tengah malam dan melihat sosok hantu neneknya berdiri di ujung tempat tidurnya dengan tatapan kosong. Hantu tersebut mengulurkan tangan seolah-olah ingin menarik Sekar ke dalam kegelapan abadi. Sekar berteriak ketakutan dan berlari keluar rumah sambil memanggil nama anak-anaknya. Ketika kegelapan datang mengetuk pintu kita, seringkali kita tidak siap untuk menghadapi apa yang ada di dalamnya. Sekar harus berjuang bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk melindungi anak-anaknya dari ancaman yang mengintai. Dani dan Ratna segera berlari menghampiri ibu mereka ketika mendengar teriakan tersebut. Melihat ibunya dalam keadaan panik membuat hati mereka hancur. Mereka tahu bahwa mereka harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Dengan tekad bulat, Dani dan Ratna memutuskan untuk mencari bantuan dari seorang ustadz yang dikenal bisa menangani masalah gaib. Mereka berharap ustadz tersebut dapat membantu mengusir roh jahat yang telah menguasai ibunya. Klimaks film terjadi ketika Sekar akhirnya harus menghadapi jin tersebut dalam sebuah ritual yang menegangkan. من الشياطين وردا لرحمن. Dalam adegan ini, dia berjuang melawan kekuatan jahat yang ingin mengambil alih tubuhnya sepenuhnya. Dengan keberanian dan cinta kepada anak-anaknya sebagai motivasi utama, Sekar mencoba untuk melawan kekuatan jahat tersebut. Di tengah pertarungan ini, dia menyadari bahwa semua kesulitan yang dihadapi keluarganya berasal dari pilihan-pilihan buruk yang pernah dia buat. Dia harus mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada anak-anaknya agar bisa mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Akhir cerita membawa kita pada momen refleksi bagi Sekar. Setelah melalui berbagai rintangan dan menghadapi ketakutannya sendiri, dia berhasil mengusir jin tersebut dengan bantuan anak-anaknya. Mereka bersatu untuk melawan kegelapan yang mengancam keluarga mereka. Sekar belajar bahwa tidak ada jalan pintas dalam hidup, dan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dia bertekad untuk memulai hidup baru bersama anak-anaknya, tanpa menggunakan cara-cara mistis. Film Menjelang Ajal memberikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Dalam hidup ini,
kita mungkin akan dihadapkan pada berbagai tantangan dan godaan untuk mengambil jalan pintas. Namun hanya dengan keberanian untuk menghadapi masalah secara langsung kita dapat menemukan kedamaian sejati. Terima kasih telah menyaksikan pembahasan alur cerita film ini di channel The Trailer, Teler. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian mengenai Menjelang Ajal. Sampai jumpa di video berikutnya. Ingatlah bahwa dalam setiap kegelapan ada pelajaran berharga menanti untuk ditemukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.